Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 262, Cahaya Emas. Serangan jiwa tidak efektif dan kekuatan mutiara misterius hitam terbatas, tetapi kekuatan fragmen hukum tidak akan terpengaruh sama sekali di sini. Penjaga gerbang berbaju hitam memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia memegang pedang hijau kuning di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menebas, dan pedang tebal menebas langsung ke arah Luo Xiu. Teknik tubuh penghancur naga terbuka, dan Luo Xiu menghindari tebasan pedang. Tanah yang keras ditebas oleh pedang dan sebuah lubang muncul. Kerikil meledak dan debu serta asap mengepul dengan mata telanjang. Pemulihan ini jelas disebabkan oleh formasi yang tersusun di sini. Serangan penjaga gerbang berpakaian hitam tidak berhenti sama sekali, dan diikuti oleh beberapa serangan pedang lagi. Setiap serangan dari pedang membuat tubuh tempur tingkat Raja Luo Xiu merasakan sedikit ancaman. Bahkan dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Lagi pula, tubuh tempur tingkat penguasanya baru saja menerobos dan masih dalam masa pertumbuhan. Ngiu, tanda hukum berkembang dengan 5 warna cahaya ilahi di antara alisnya, dan seluruh tubuh Luo Xiu diselimuti cahaya ilahi. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya di belakangnya, dan pedang gigi harimau muncul di tangannya. Perlindungan tubuh cahaya ilahi. Luo Xiu berteriak dengan suara yang dalam, dan melihat tebasan pedang lainnya datang. Dia tetap tidak bergerak, membiarkan tebasan pedang itu mengenai penghalang cahaya ilahi yang mengelilinginya. Dengan keras, Luo Xiu merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tetapi cahaya ilahi 5 warna hanya membuat beberapa riak dan tidak dipatahkan oleh pedang. Haha, itu memang kekuatan hukum. Sungguh kuat. Senyuman muncul di wajah Luo Xiu. Dia sangat puas dengan kekuatan hukum 5 elemen sampai kekuatan tempurnya mencapai level Kaisar Bela Diri. Ada juga fragmen hukum tingkat tinggi dan rendah. Fragmen hukum yang keluar dari alam rahasia raja adalah yang terendah. Namun, Luo Xiu mendapatkan total 18 fragmen hukum darinya dan menggabungkannya ke dalam hukum 5 elemen tingkatannya. Ini hampir sebanding dengan pecahan hukum di alam rahasia ilahi. Namun jika dibandingkan dengan pecahan hukum di alam rahasia kaisar, tidak ada perbandingan sama sekali. Di antara kilat dan batu api, penjaga gerbang berbaju hitam bergegas mendekat, secepat kilat hitam, dan mencapai Luo Xiu dalam sekejap. Dia menebas dengan pedangnya, dan energi dingin mengalir ke arahnya, sedingin es dan setajam pisau. Luo Xiu tidak peduli dengan keadaannya saat ini dalam menstimulasi hukum 5 elemen. Kekuatan tempurnya sebanding dengan penguasa bela diri tingkat menengah. Dengan kedua kakinya di tanah, pedang perang diangkat secara horizontal. Terdengar dentang dan api keluar. Kali ini, tubuhnya tetap tidak bergerak. Cahaya ilahi 5 warna terkondensasi di telapak tangan kirinya dan berubah menjadi energi yang besar. Luo Xiu segera menampilkan keterampilan bela diri tingkat 9 yang diperoleh di lantai ke-8, jari pedang surgawi. Diagram asal mula hukum, roda kehidupan dan kematian dapat digambarkan dengan jelas dan mendalam. Dengan memahami diagram asal mula hukum, pemahaman Luo Xiu telah berkembang pesat sekilas. Prinsip-prinsipnya dapat dikuasai dan diterapkan. Jari ini memadatkan 5 warna cahaya ilahi untuk dilemparkan. Kekuatan jari pedang surgawi bahkan lebih kuat dari serangan pedang pertempuran tingkat bumi tingkat menengah. Penjaga gerbang berbaju hitam tidak berani menghadapinya dan dengan cepat menghindar. Namun karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Dengan kepulan, salah satu lengan penjaga gerbang berpakaian hitam langsung tertusuk oleh jari Luo Xiu, tapi tidak ada adegan cipratan darah. Segera setelah itu, pedang gigi harimau di tangan Luo Xiu ditebas, membuat penjaga gerbang berpakaian hitam itu terbang keluar dengan pedangnya. Penjaga gerbang berpakaian hitam berdiri diam dengan pedangnya, menatap Luo Xiu, dan tidak menyerang lagi. Anak muda, kekuatanmu telah melampaui penguasa bela diri tingkat ketiga. Selamat karena telah melewati tingkat ke-9 dan memiliki kesempatan untuk menjadi muridku dari Sekte Tarsuna. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pedang di tangan penjaga gerbang masuk hitam menghilang, dan dengan lambaian tangannya yang sama, 9 cahaya dan bayangan muncul di depan Luo Xiu. Sebagai hadiah karena berhasil melewati lantai 9 menara naga terbang, kamu dapat memilih salah satu dari 9 rahasia Sekte Tarsunaku. Penjaga gerbang berbaju hitam berkata tanpa ekspresi. 9 cahaya dan bayangan ini tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi selama kesadaran spiritual bersentuhan,
Anda dapat memperoleh wawasan tentang beberapa informasi tentang suatu keterampilan unik. Teknik Tarsuna Yin yang dapat mengembangkan dua energi Yin dan Yang, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, menyapu level yang sama. Namun Luo Xiu tidak tertarik pada Tarsuna Yin dan Yang, karena dua energi Yin dan Yang termasuk dalam dua kutub Yin dan Yang. Dibandingkan dengan dua kutub hidup dan mati, mereka jauh tertinggal. Dalam pengertian tingkatan hukum, hukum fusi Yin dan Yang berada di antara hukum tingkat tinggi dan hukum tertinggi, sedangkan dua kutub hidup dan mati merupakan hukum tertinggi yang melampaui hukum tertinggi. Teknik penindasan dan pembunuhan Tarsuna adalah keterampilan rahasia yang dikembangkan oleh Kaisar Hitam Bela Diri Kegelapan. Teknik ini bertanggung jawab untuk menekan dan membunuh, dan sangat kuat. Teknik serangan udara mengandung misteri kekuatan ruang. Jika Anda mempraktikkannya hingga tingkat tertinggi, Anda dapat menguasai kekuatan hukum ruang, datang dan pergi tanpa jejak, dan membunuh orang yang tidak terlihat. Bisa dibilang jika Luo Xiu bisa menguasai teknik serangan udara ini, dia tidak akan kalah berbakatnya dengan klan naga tanpa bayangan dalam menguasai luar angkasa. Teknik pedang ilahi Tarsuna adalah keterampilan unik dalam ilmu pedang, dan kekuatan membunuhnya tidak ada bandingannya. Dalam hal kekuatan membunuh saja, itu bahkan lebih baik daripada teknik pembunuh kegelapan Tarsuna. Luo Xiu memulai membangun basis keterampilan bela dirinya dengan ilmu pedang. Jika dia bisa berlatih ilmu pedang ilahi Tarsuna, keduanya akan saling melengkapi dan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun Luo Xiu memahami betul bahwa landasan sejatinya masih pada polaritas hidup dan mati. Dibandingkan dengan teknik pedang ilahi Tarsuna, ia membutuhkan teknik pemurnian ilahi Tarsuna yang memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dengan cepat dengan alam rahasia iblis. Sayang sekali saya hanya bisa memilih satu. Kalau tidak, jika saya memiliki 9 keterampilan unik, bukankah saya tidak akan terkalahkan? Luo Xiu bergumam dengan rakus. Apa pendapatmu tentang keterampilan rahasia? Keterampilan rahasia apapun dapat mencegahmu berkultivasi ke tingkat tertinggi selama sisa hidupmu. Apakah kamu masih ingin melatih 9 jenis keterampilan? Kaisar Hitam Bela Diri Kegelapan mengerutkan bibirnya. Meskipun saya berada di zaman kuno, belum mampu mengembangkan teknik pembunuhan kegelapan Tarsuna ke kondisi tertinggi dan sempurna. Dalam catatan sejarah sekte tersebut, hanya ada segelintir orang yang telah mempraktikkan 2 atau lebih keterampilan khusus, sedangkan untuk kultivasi tidak ada satupun dari 3 keterampilan khusus. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator seni bela diri akan memilih satu arah untuk terus maju. Arah ini bisa berupa jenis latihan tertentu atau jenis bela diri tertentu, seni atau cara tertentu, atau bahkan hukum tertentu. Meskipun Luo Xiu sekarang memiliki 2 jenis rahasia, jika dia memilih yang lain, itu akan menjadi 3, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan bisa memahaminya. Pilih saja teknik pemurnian ilahi Tarsuna. Luo Xiu dengan cepat membuat pilihan, memeriksa cahaya dan bayangan lain hanya untuk mengetahui rahasia lain dari sekte Tarsuna. Begitu dia membuat pilihan, bola cahaya dan bayangan menghilang ke dalam tubuhnya, dan aliran informasi muncul. Luo Xiu secara kasar memindainya dan secara kasar memahami bahwa alasan mengapa teknik pemurnian ilahi Tarsuna dapat memurnikan sebagian besar energi di dunia untuk digunakan sendiri adalah karena teknik tersebut memiliki serangkaian pengelolaan meridian yang sangat khusus dan rumit. Meridian manusia tubuh mengandung misteri yang tak ada habisnya, dan beberapa hal yang tidak dapat dicapai dengan cara normal dapat dicapai melalui pergerakan meridian khusus. Tingkat keterampilan seni bela diri berkaitan erat dengan pengelolaan meridian. Dengan metode operasi khusus, memungkinkan untuk mendapatkan kekuatan di luar imajinasi. Mencoba mengoperasikan meridian tubuh manusia sangatlah berbahaya. Sepanjang zaman, warisan seni bela diri terbaik sangatlah berharga. Mereka diciptakan oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya setelah banyak pengalaman. Misalnya, teknik transformasi Tarsuna adalah cara khusus menjalankan meridian, tetapi mode operasi ini akan menghasilkan beban yang sangat besar pada meridian tubuh manusia, sehingga membutuhkan tubuh yang cukup kuat untuk dapat menggunakannya, dengan kekuatan tempur maksimal 100 kali lipat. Metode pemurnian ilahi Tarsuna telah memberi Luo Xiu inspirasi baru, dan dia tampaknya telah melihat akar dari latihan seni bela diri secara lebih dalam. Luo Xiu menerobos lantai 9 menara naga terbang. Seluruh menara naga terbang meledakkan menjadi cahaya keemasan, dan Fan Jiao, yang bertanggung jawab menjaga menara naga terbang, dapat melihatnya dengan jelas seterusnya, dan beberapa anak muda yang semula berencana memasuki menara naga terbang melihat semuanya dengan kaget, karena menara naga terbang telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah ada pergerakan serupa yang terjadi. Tentara macan hitam mendengarkan perintah. Salah satu dari pemuda itu terbang ke udara dan tiba-tiba berteriak keras. Meski status keluarga Fan jauh lebih rendah dari masa lalu, pembentukan tentara macan hitam dan tentara naga putih selalu ada. Ya, lebih dari 130 prajurit tentara macan hitam yang bertanggung jawab menjaga menara naga terbang meledak dengan momentum,
dan aura pembunuhan yang agung berkumpul dan menyelimuti area seluas beberapa ratus meter. Van Lin, ada apa? Pria lain berkemeja hijau terbang ke langit dan mendekati pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya bernama Van Lin sangat serius. Seseorang menerobos lantai 9 menara naga terbang. Keluarga Van kami pernah memperoleh slip batu gio kuno yang berisi catatan tentang ini. Cahaya kemasan muncul di menara naga terbang. Fenomena aneh itu berarti seseorang telah menerobos ke lantai 9. Apa? Lantai 9? Apakah ini lelucon? Ekspresi pria berkemeja hijau itu dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ratusan tahun, sedikit sekali orang yang dapat menerobos ke tingkat ke-7, bahkan tak seorang pun dapat menerobos ke lantai 8. Apakah ada yang benar-benar menerobos lantai 9 sekarang? Pada saat ini, mata Van Lin tertuju pada Luo Xiu yang baru saja diteleportasi keluar dari menara naga terbang. Segera setelah orang ini diteleportasi, cahaya kemasan menara naga terbang menghilang. Pria itu juga melihat Luo Xiu. Dalam pikiran Van Lin adalah orang ini telah menembus ke lantai 9. Merasakan tatapan kedua orang ini, Luo Xiu sedikit mengernyit. Dia mengubah penampilannya dengan transmutasi, sehingga pihak lain tidak akan mencurigai identitas aslinya. Setelah melewati lantai 9, akan ada penampakan cahaya kemasan di menara naga terbang. Luo Xiu juga mengetahui hal ini, jadi dia menebak bahwa dua kultivator seni bela diri keluarga Van yang berdiri di langit mungkin curiga padanya. Namun, Luo Xiu tidak peduli. Keduanya adalah Raja Bela Diri. Yang satu berada di Raja Bela Diri tingkat keempat, dan yang lainnya hanya di Raja Bela Diri tingkat pertama. Aku tidak tahu harus memanggil apa teman kecil ini. Van Lin jatuh dari langit dan mendatangi Luo Xiu, bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia curiga, dia tidak mengetahui detail pihak lain, dan seseorang yang bisa menembus lantai 9 menara naga terbang pasti sangat penting dan tidak boleh dianggap enteng. Aura Luo Xiu tertahan pada saat ini. Kesadaran Van Lin menyapu tubuhnya tanpa meninggalkan jejak, tetapi dia tidak menyadari sedikit pun fluktuasi aura energi aslinya. Aku bukan siapa-siapa, kata Luo Xiu ringan. Van Lin mengerutkan kening. Keengganan pihak lain untuk mengungkapkan identitasnya berarti ada masalah yang lebih besar. Jika dia melewati lantai 7 menara naga terbang, dia bisa mendapatkan seni bela diri dan harta karun kelas 8. Jika dia melewati lantai 9, hadiahnya akan lebih tinggi seni. Jika bisa direkrut pasti akan berperan besar dalam perkembangan keluarga Van. Memikirkan hal ini, Van Lin tersenyum tipis dan berkata, "Saya Van Lin, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga Van saya. Saya yakin bakat Anda luar biasa. Jika Anda dapat bergabung dengan keluarga Van saya, Anda pasti akan menerima pelatihan penting dan masa depanmu akan cerah." Mendengar ini, Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Bergabung dengan keluarga Van? Dan kemudian kamu memasang kurungan jiwa dan tidak bisa menentukan hidup sendiri.